Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, saya Kadir dari Universitas Kediri Surabaya. Nih, jelas kelihatan? Kelihatan ya? Oke, saya akan melakukan praktik pelajaran pada hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021. Sebelum saya mulai, ketua kelas tolong disiapkan. Ketua kelasnya tolong siapkan. Seluruhnya siap gerak. Siapkan. Baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mana kabarnya? Kita ya. Sebelumnya masih saya absen dulu. Yang pertama, sakit. Tidak ada ya? Ini sakit? Nurfatul Amida. Sabrina? Ada Sabrina? Ada Fitra? Oke. Astina? Ada Astina? Mana Astina? Astina? Tidak ada ya? Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu. Masih ingat tidak materi yang pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Apa materinya? Masih. Apa materinya minggu lalu? Deret Oh, deret aritmatika. Deret aritmatika? Yang mana tuh? Coba terangkan sama Bapak. Bagaimana itu deret aritmatika? Bagaimana rumusnya? SN sama dengan 1/2N suku pertama ditambah suku N. Atau SN sama dengan 1/2N 2 alfa ditambah N kurang 1 beta. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu rumus jumlah selisih 2 sudut trigonometer. Ya. Sudah kelihatan? Belum? Sudah, Pak. Ada muncul? Sudah. Jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Udah kelihatan ya? Iya, Pak. Sekarang yang ingin saya tanyakan, ini sebelum kita mempelajari, sebelum kita jelas gambarnya, saya perbesar sedikit atau sudah jelas gambarnya? Sudah? Ya, Sudah ya? Kelihatan jelas? Oke. Sebelum lagi 45 derajat. Masih ingat apa itu sin 30? Termasuk apa itu sin 30? Sudut 30, 45, 60, 90. Termasuk sudut apa? Sudut? Istimewa. Kalau begitu karena kalian masih lupa-lupa, kita kembali dulu ke materi sebelumnya. Ini. Pada pembelajaran sebelumnya,
kalian sudah mengetahui bagaimana kalian harus menentukan. Jadi sudut istimewa itu ada 6. Ada yang masih ingat sudut istimewa? Yang pertama, coba Hasna, apa yang pertama? Hasna mana? Pak. Apa yang pertama? Dengan sisi depan per sisi Apa miring. yang sisi depan? Sinus. Oke. Jadi sudut istimewa ada 6. Yang pertama sinus. Apa tadi rumusnya kalau sisi depan? Sinus. Hasna? A sisi depan Sin A per sama sisi dengan miring. apa? Sama dengan Ulangi. Sama dengan sisi depan per what? sisi miring. Oke, sisi depan per sisi miring. Oke, makasih. Selanjutnya, coba kalau kesekan Saya, rumusnya. Pak. Ya, coba. Silakan. Sekan sama dengan sisi miring per sisi depan. Tangan apa? Oke, lanjut. Jelas? Sampai di sini? Oke. Karena sudah jelas, kita masuk ke inti pokok materinya. Yaitu ini. Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kelihatan? Cepat besar sedikit ya. Ini. Ya, oke. Jadi ketika rumus di atas hampir sama, tapi nanti nih cara menentukannya yang beda. Jadi rumus jumlah dan selisih dua sudut terdiri atas rumus sinus, kosinus, dan rumus tangens. Yang membedakan itu ada yang tambah plus dan ada yang tambah pakai minus. Jadi alfa yang terdiri di atas 2, sin alfa tambah beta dan sin alfa dikurang beta. Kita lanjut ya. Oke. Materi kali ini. Jadi ada 4 yang harus kita capai. Coba sebutkan ini. Nurfaisatul Amidah. Mana? Nurfaisal. Apa tujuan pelajaran yang pertama? Ya, silahkan. Melalui pengamatan pada media slit PPT, peserta didik dapat membedakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Oke. Jadi kalian harus tahu yang pertama itu, kalian harus tahu yang tadi. Bagaimana rumusnya sinus, kosinus, sama tan. Oke. Yang kedua. Oke. Dan yang keempat, coba angkat tangannya. Saya tidak mau sebut lagi. Siapa yang bisa sebut? Coba sebut. Satu orang, angkat tangannya. Melalui refleksi bahan ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kompetensi yang berkaitan dengan ya, kontekstual. Oke, jadi yang terakhir itu setelah nanti kita berdiskusi kelompok, nanti kita akan membuat soal lagi secara individu, kita akan bahas lagi mencari jawabannya. Jadi ingat, yang pertama kita harus tahu dulu rumusnya, yang kedua kita akan diskusi kelompok, yang ketiga kita akan mendiskusikannya, hasil jawabannya nanti pengamatan, yang terakhir kita akan tugas bersama. Oke, jelas tujuan pembelajarannya kan sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini. Mari mengatur materi masalah. Kelihatan gambarnya? Sudah jelas? Sudah. Coba baca. Jadi tanpa menggunakan, ada soalnya kan? Jadi ada 2 soal yang akan dibahas. Yang pertama adalah
Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari trigonometri dari sin 75. Yang kedua, pada gambar di atas, seseorang memancingkan dengan panjang galanya 6 meter. Berapa tanjamannya? Hampir sama dengan yang pertama. Sekarang, untuk lebih jelasnya supaya lebih jelas, kita akan membahasnya di sini. Ini. Ayo kita amati tayangan berikut. Dua sudut. Tolong perhatikan video berikut ya. Silahkan perhatikan. Kalau masih ada yang belum jelas nanti, silahkan bertanya. Jadi saya putar sekarang ya. Silahkan simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Tapi sebelum itu, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu soal yang pertama, yaitu tentukan nilai dari sin 75 derajat dan cos 15 derajat. Nah, pertama kita kerjakan terlebih dahulu sinus 75 derajat. Nah, sinus 75 derajat itu bisa kita uraikan menjadi sin 45 derajat tambah 30 derajat. Karena 45 tambah 30 itu sama dengan 75. Nah, jika kita perhatikan, ini merupakan jumlah dua sudut pada sinus. Nah, seperti yang kita ketahui, rumusnya adalah sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti untuk sin 45 derajat tambah 30 derajat, kita bisa ketahui bahwa alfanya sama dengan 45 derajat dan B-nya sama dengan 30 derajat. Sehingga sin 45 tambah 30 bisa kita uraikan sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Lalu kita masukkan nilai dari sin 45 derajat. Sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Lalu kita tambah cos 45 derajat 1/2 akar 2. Dan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Lalu kita kalikan. 1/2 kali 1/2 itu sama dengan 1/4. Akar 2 dikali dengan akar 3 itu sama dengan akar 6. Lalu kita jumlahkan dengan 1/2 kali 1/2 itu sama dengan 1/4. Lalu 1/2-nya kita tulis kembali. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Lalu kita bisa faktorkan 1/4-nya. Jadi bentuk ini bisa kita faktorkan 1/4-nya seperti ini. Jadi 1/4-nya kita keluarkan, lalu buka kurung, akar 6 ditambah akar 2. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan bentuk sederhana dari sin 75 derajat, yaitu 1/4 dikali akar 6 tambah akar 2. Sekarang kita lanjutkan sama dengan 0. Oke, demikian untuk pembahasan soal kali ini. Kita lanjutkan di nomor 4 dan selanjutnya pada video selanjutnya. Oke, itulah tadi video pembahasannya tentang materi rumus jumlah. Pak, atau yang jelas mana? Widya, Syariani, ada pertanyaan? Atau tidak? Ada? Ani, Syariani, bagaimana? Ada? Atau kita lanjut? Kita lanjut ya materinya? Ya, Pak, lanjut. Iya. Tidak ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Tidak. Tidak, Pak. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan kembali lagi sini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan atau tidak? Kelihatan kan? Sudah, Pak.
Jadi sekarang yang selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi caranya pada yang tadi yang sudah dilihat, silakan klik. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Jadi cara pengisiannya yaitu yang pertama itu sini. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, misalkan kelompok 1. Tulis namanya, nama anggotanya, yang 4 orang. Sudah itu kita akan membahas materinya yang di paling bawah. Ini, uji kemampuan diri untuk kelompok ini. Jadi soalnya ada 5. Kelihatan? Sudah muncul? Sudah, Pak. Jadi yang pertama itu tugas pertama menentukan nilai SIN 105 dari materi video yang tadi ya. Caranya. Yang kedua menentukan nilai kos. Yang ketiga menentukan nilai tangan. Yang keempat menentukan tan alfa tambah beta jika diketahui 2 buah sudut lancip. Materi yang tadi di video hampir sama. Dan yang keempat materi yang permulaan hampir sama. Oleh yang pertama orang memancing di sungai, yang ini anak-anak bermain layang-layangan. Hampir sama, yang pertama dicari tinggi benangnya, yang ini yang dicari tinggal layang-layangnya. Sampai di sini, ada pertanyaan? Ada yang bertanya atau tidak? Oke, kalau tidak, silakan kerja kelompok, diskusikan kelompoknya ini. Silakan cari jawabannya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya kasih waktu selama 17 menit ya. Saya kasih waktu selama 17 menit untuk mendiskusikan jawaban berikut. Jawaban yang soal 5 ini, yang di LKPD. Bisa? Bisa kan? Gimana? Silakan kerja sekarang. Kalau ada yang susah silakan bertanya di sini bisa atau di grup WA. Nanti saya pantau saja di grup WA. Kalau ada yang bertanya ya, silakan. PC sudah selesai atau belum? Sisa nomor 5, Pak. Cepat ya, sisa 1 menit. Kalau sudah kita mulai. Siapa yang sudah nomor 1? Nomor 2, silakan. Yang nomor 2 siapa? Nofesa ya? Dari kelompok? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu kelompok 2. Ya, silakan. Tunggu, saya matikan dulu presentasinya. Maaf. Oke, silakan. Ya. Kos 7, tentukan nilai dari kos 75.
Ya. Cos 75 sama dengan cos 30 derajat ditambah 45 derajat. Cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Cos 30 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 30 derajat dikali sin 45 derajat. Sama dengan seperdua akar 3, seperdua akar 2 dikurang seperdua dikali seperdua akar 2. Sama dengan seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Sama dengan seperempat akar 6 dikurang akar 2. Jadi hasil dari cos 75 derajat adalah seperempat akar 6 dikurang akar 2. Terima kasih atas jawabannya yang nomor 2. Bagaimana dari kelompok lain? Ada tanggapan atau ada yang pertanyaan? Siapa tahu ada yang beda? Silakan. Oh, Hasna. Oke, silakan Hasna. Perkenalkan, nama saya Hasna dari kelompok 1. Iya, silakan. Dari mana didapatkan cos 30 derajat kurang sin 30 derajat kali sin 45? Baiklah, pertanyaan dari Hasna. Silakan. Cos didapat dari alfa bernilai 30 derajat dan beta bernilai 45 derajat. Dimasukkan ke dalam rumus cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Oke, terima kasih. Betul sekali yang dibilang Nur Faisa. Dia dapat itu nilainya alfanya 30. Coba lihat. Coba tampilkan dulu kembali Nur Faisa. Tidak, Nur Faisa. Jangan dimatikan, tampilkan dulu. Coba presentasikan ulang dulu tadi jawabannya. Bisa? Ya, ini dari mana dapat yang seperdua cos 30? Ini lihat di atas. Nilai alfanya itu 30 dan betanya bernilai 45. Makanya kita masukkan ke rumus alfanya 30. Masukkan saja ke X dan betanya. Oke, makasih. Silakan matikan presentasinya. Oke, betul sekali jawabannya. Lanjut, nomor 3. Ada dari kelompok lain? Silakan. Sabrina. Oke, silakan. Sabrina. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari kelompok 1. Ya. Tan 105 derajat sama dengan tan 60 derajat tambah 45 derajat sama dengan tan A kurang tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Sama dengan tan 60 tambah tan 45 per 1 kurang tan 60 kali tan 45. Sama dengan akar 3 tambah 1 per 1 kurang akar 3 kali 1. Sama dengan akar 3 tambah 1 per 1 kurang akar 3. Oke, sudah. Jadi jawabannya akar 3 tambah 1 per 1 tambah kurang akar 3 ya? Ada jawabannya yang lain? Oke, Sabrina. Sabrina ya yang presentasi. Oke, yang lain bagaimana? Ada tanggapan? Ya, silakan. Tidak ada? Oke, silakan matikan presentasinya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, matikan. Siapa yang mau? Coba silakan. Saya. Jadi hari ini karena diskusinya sudah selesai ya. Sudah paham
Sudah ada yang bisa dipahami? Coba yang untuk bertanya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, sekarang kita masuk ke tugas individu ya. Coba silahkan kerjakan ini. Sudah ada? Sudah muncul? Belum ya? Jadi ada 2 soalnya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Belum? Sudah. Oke, yang pertama hampir sama. Yang pertama tadi mencari sin 105. Sekarang coba cari tugas individu ini ya, bukan tugas kelompok. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai trigonometri dari sin 15. Tadi yang mengenai yang pertama hampir sama dengan soal nomor 5. Saya ingin tahu bagaimana kemampuan kalian menjawab soal berikut dengan materi yang sama. Angkanya yang berbeda, tapi soalnya hampir sama. Silakan kerja individu. Saya kasih waktu selama 7 menit ya untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kerja sekarang. Mulai dari sekarang. 1 menit lagi. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Nomor 1 ya. Sumarni, coba jawabannya nomor 1. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai trigonometri dari sin 15 derajat. Sin 15 Kirim juga ya nanti ya derajat. jawabannya. Ya. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin 60 derajat dikurang 45 derajat. Sama 4 buka kurung Ya. akar 6 akar 2 balas kurung. Akar 6 dikurang akar 2. Alfanya berapa? Alfanya 60 derajat. ya, 60 dan betanya bernilai 45 berapa? derajat. Oh iya, oke. Alfanya 60 dan betanya 45. Jadi hasil akhirnya 4 akar 6 dikurang akar 2 ya. Oke, cocok. Oke, makasih. Jadi sudah selesai jawabannya nomor 1. Oke, simak nih ya. Lanjut. Nomor 2. Ada yang bisa? Widya Syariah Yakub. Silahkan. Nomor 2. Seorang anak bermain layang-layang, panjang benang yang digunakan adalah 4 meter. Benang tersebut ditambatkan ke tanah membentuk sudut elevasi 60 derajat. Maka langkah-langkah yang digunakan untuk mengukur tinggi layang-layang adalah sin 60 sama dengan F per 40. 1/2 akar 3 sama dengan X per 40. 1/2 akar 3 sama dengan 40. X sama dengan 40 1/2 akar 3 sama dengan 20 akar 3 kali akar 3 per akar 3. X sama dengan 20 meter. Jadi nilainya adalah berapa meter? 20 meter. 20 meter. Jadi panjang layang-layang tersebut, panjang layang-layangnya adalah 20 meter ya. Ada jawaban yang lain atau tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Sama? Sama. Pak. Oke. Karena sama, jadi materi hari ini sudah selesai ya untuk rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Sekarang saya mau bertanya, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi di atas? Apa yang kalian dapat simpulkan? Silakan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Yang dapat saya simpulkan yaitu cos
cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin B. Oke, kalau lanjut apa lagi? Cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin B. Kasih Nurfesa. Lanjut. Apa lagi yang dapat disimpulkan? Masih ada? Ada. Iko na ina. Ada? Oke, Sabrina. Silahkan. Tan A alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Terus? Tan A kurang beta sama dengan tan A kurang tan beta per 1 tambah tan A kali tan beta. Oke, terima kasih buat Sakinah. Matikan sebentar. Untuk Nur Sakinah, Nurfesa, sama Sabrina yang sudah menyimpulkan dari materi di atas ya. Jadi kesimpulannya ada 3 nanti yang dipakai, rumus sinus, beda, rumus kosinus, dan rumus tangan. Oke, materi sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Pesan saya, coba rajin lagi belajar ya, gali informasi dan pelajari materi yang kita akan pelajari di selanjutnya, yaitu di rumus perkalian selisih 2 sudut. Ini kan rumus jumlah. Nanti di pertemuan berikutnya rumus perkalian sinus dan kosinus. Beda lagi, hampir sama dengan yang ini. Oke. Dan yang ketiga, ingat tetap ikuti protokol kesehatan yang 4M, yang memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Oke. Demikianlah materi sampai di sini. Ketua kelasnya tolong siapkan. Ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan tinggalkan roomnya. Jadi silahkan tinggalkan roomnya. Makasih.